Metode Mora. Metode Mora atau Multi-Objective Optimasi on the Basis of the Ratio Analysis adalah sistem multi-objektif yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Lalu keunggulan dari metode Mora ini adalah metode ini sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan orang-orang atau seseorang yang ahli di bidang matematika karena perhitungan matematisnya sangat sederhana. Lalu langkah-langkah untuk penyelesaian metode Mora, yang pertama yaitu kita harus di mana-mana mengumpulkan data, yaitu menginputkan nilai kriteria. Setelah itu kita masuk ke membuat matriks keputusan. Matriks keputusan di sini adalah mewakili informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan, atau di sini adalah kriteria dan alternatifnya. Setelah itu, dalam kriteria alternatif itu dibentuk dalam bentuk matriks. Kita simpulkan dalam bentuk matriks untuk langkah yang kedua ini. Setelah itu langkah ketiga adalah matriks normalisasi, atau kita menormalisasikan hasil dari nilai yang ada. Normalisasi ini bertujuan untuk menyatukan setiap elemen sehingga matriks memiliki nilai yang seragam. Lalu untuk langkah keempat, itu tahap satunya adalah jika atribut atau kriterianya pada masing-masing itu tidak diberikan nilai bobot. Di situ akan ukuran normalisasinya ditambahkan dalam kasus maksimasi atau untuk atribut yang menguntungkan, dan dikurangi dalam minimasi untuk atribut yang tidak menguntungkan, atau dengan kata lain mengurangi nilai maksimum dan minimum pada setiap baris untuk mendapatkan ranking pada tiap-tiap baris. Lalu untuk tahap kedua, jika kriteria kedua itu jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif itu diberikan nilai atau bobot kepentingan. Pemberian bobot pada kriteria dengan ketentuan nilai bobot jenis kriteria maksimum lebih besar dari bobot kriteria minimum. Lalu yang kelima itu adalah tahap akhir, itu mulai masuk pada tahap rankingan. Di sini tahap rankingan itu kita harus mencari nilai yang menguntungkan, baik itu negatif ataupun positif. Output dari perhitungan metode Mora yaitu alternatif yang memiliki nilai akhir tertinggi, maka alternatif tersebut merupakan alternatif terbaik dari data yang ada dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada karena merupakan alternatif terbaik. Dan output kedua, sedangkan alternatif yang memiliki nilai akhir terendah ada alternatif yang terburuk dari data yang ada. Studi kasusnya di sini adalah sebuah toko komputer merencanakan untuk meningkatkan ketersediaan barang. Terdapat 4 supplier dan ada 3 kriteria yang digunakan untuk melakukan pembelian, yaitu kualitas, harga, dan pernah jual. Di sini kita menggunakan C1, C2, dan C3. Lalu untuk pengambilan keputusannya, C1 kita memasang kriteria 30%, C2 40%, dan C3 30%. Lalu untuk menentukan nilai kriteria, di sini kita harus membagikan di mana nilai benefit dan nilai cost. Nilai benefit di sini adalah kualitas dan purna jual, sedangkan kriteria cost-nya itu adalah harga. Lalu ini adalah tabel kriteria alternatifnya. Untuk penilaian terhadap 3 alternatif di situ ada supplier A, B, dan C dengan 3 kriterianya, itu kualitas, harga, dan purna jual dengan nilai-nilai yang beragam. Lalu berikutnya di sini kita ubah ke bilangan desimal pada nilai kriteria tersebut. Setelah itu kita masuk pada pembobotan untuk tiap-tiap kriteria. Dari C1, C2, dan C3 kita melakukan pembobotan. Lalu berikutnya kita masuk tahap berikutnya, itu membuat matriks keputusan atau merubah nilai kriteria menjadi matriks keputusan. Setelah itu kita normalisasi masing-masing kriteria. Normalisasi di sini kita menggunakan fungsi akar dari tiap-tiap kriteria dijumlahkan dan dipangkatkan dengan 2. Lalu dibagi dengan
nilai kriteria tersebut dibagi dengan hasil dari penjumlahan nilai kriteria tersebut. Begitu terus untuk masing-masing kriteria. Di sini masing-masing kriterianya kita hitung terpisah 1, 2, dan 3. Setelah itu kita masuk pada tahap normalisasinya. Lalu kita mengoptimasi nilai atribut. Setelah itu kita mengurangi nilai maksimum dan nilai minimum yang tadi dengan rumus berikut. Lalu kita menguranginya dan kita akan menentukan nilai perankingan dari hasil yang tadi kita telah mengurangi dan menambahkan nilai maksimum dan minimum. Oke, kita masuk saja di perhitungan manualnya. Di sini perhitungan manualnya kita menggunakan Excel. Yang pertama di sini kita menentukan dulu nilai bobot kriteria seperti tadi. Di sini ada 3 bobot kriteria. Lalu di sini kita merubahnya menjadi matriks keputusan dengan yaitu mengubah ke desimal, bilangan desimal. Kita mengubah ke bilangan desimal. Di sini kita langsung saja, yaitu contoh bisa kita ubah sendiri atau kita kali dengan 0,01 atau dibagi 100%, sama saja. Lalu di sini kita mendapatkan nilai hasil pembagi atau nilai bobotnya, jumlah bobotnya di sini. Kita gunakan fungsi SKRT dalam kurung B16 dipangkatkan 2 ditambah B17 dipangkatkan 2 dan B18 dipangkatkan 2 untuk menentukan nilai berikut, sama seperti yang tadi pada slide. Yang menentukan nilai normalisasi tiap-tiap kriteria, ya ini dibagi akar kuadrat dari tiap-tiap kriteria dijumlahkan seperti berikut. Lalu pada tahap normalisasi di sini, untuk menentukan nilai normalisasi di sini kita bagi dari kriteria dibagi dengan hasil dari penjumlahan tiap-tiap bobot atau tiap-tiap kriteria. Kita bagi. Setelah itu kita bagi dan maka masuk langkah keempat, kita masuk ke optimasi atribut. Nilai optimasi atribut di sini kita menggunakan nilai bobot yang tadi C1, C2, dan C3, yaitu C1 30%, C2 40, dan C3 30. Kita ubah ke desimal menjadi 0,3, 0,4, dan 0,3. Setelah itu kita masuk ke alternatif optimasinya. Di sini kita menggunakan rumus yaitu di perkalian, yaitu nilai normalisasi dikalikan dengan nilai bobot kriteria dari yang ada pada kriteria C1, C2, dan C3 dikali seperti itu. Lalu setelah itu kita masuk pada pembagian optimum untuk nilai maksimasi dan nilai minimasi. Di sini untuk nilai maksimasinya itu C1 ditambah C3 karena itu adalah benefit, sedangkan minimasinya adalah C2 yaitu adalah cost, yang tadi pada C2 adalah harga, sedangkan C1-nya itu adalah kualitas dan purna jual. Kita jumlahkan nilai dari C1 dan C3 pada tiap-tiap kriteria atau alternatif A1, A2, dan A3 dari sublinernya. Setelah itu kita masuk pada maksimum dikurangi minimum. Jumlah dari tiap-tiap alternatif itu setelah kita jumlahkan, kita kurangi dari nilai maksimum dan nilai minimum. Dikurang. Setelah dikurang, kita akan mendapatkan hasilnya. Dan lalu kita bisa memberikan nilai perankingan di situ. Di sini nilai tertinggi adalah nilai terbaik, sedangkan nilai terendah adalah nilai terburuk dari nilai perankingan tersebut. Maka di sini yang nilai tertinggi adalah 0,154 untuk ranking 1, lalu 0,135 pada rankingan 2, dan 0,039
pada ranking 3. Sekian dari saya, terima kasih.